Oke, selamat datang kembali di channel Papa Twin. Seperti biasa dengan Yosua di sini. Ya, jadi karena video saya yang sebelumnya yang tentang pemasangan relay untuk lampu utama, di situ banyak sekali pertanyaan tentang bagaimana diagramnya, karena masih banyak yang masih bingung dan masih ada yang bersalahan ya dalam pemasangan relay. Nah, dalam video ini saya membuat ya sebuah gambaran saja ya. Sebuah gambaran seperti apa posisi kabel dan saklar yang ada di motor saya ya. Ini contohnya seperti ini. Nah, saya harap dengan adanya gambaran ini teman-teman bisa lebih mengerti ya dalam pemasangan relay di lampu utama motornya. Nah, kebetulan di motor saya masih ada saklar on off untuk lampu ya. Nah, biasanya untuk saklar lampu on off-nya itu ada dua jenis ya. Ada yang hanya on off saja, ada juga yang 3 mode seperti ini. Yang off, lampu senja atau lampu kota, dan juga lampu utama seperti itu ya. Lalu di sebelah kiri itu biasanya ada saklar untuk high beam dan low beam seperti itu teman-teman ya. Nah, biasanya dari saklar sebelah kiri itu ketika kita on kan ada kabel yang mengarah ke saklar sebelah kiri ya. Biasanya di saklar sebelah kiri ini ada 3 pin. Yang di tengah itu biasanya itu kabel input, lalu outputnya ada di atas dan bawahnya ya. Yang atas ini sudah pernah saya coba. Yang atas ini adalah kabel untuk yang low beam ya. Biasanya itu berwarna putih, dan yang bawahnya itu kabel high beam berwarna biru. Nanti tinggal disesuaikan aja sama motor teman-teman ya. Biasanya sih hanya beda warna kabel saja seperti itu. Nah, kabel utama inilah yang dalam video itu saya peragakan, yang saya putus teman-teman ya. Yang saya putus akhirnya seperti ini teman-teman. Ketika sudah dipotong ya, maka kabel yang mengarah ke saklar sebelah kiri itu dihubungkan ke pin nomor 87 ya. Yang mengarah ke pin sebelah kiri itu dihubungkan ke pin nomor 87, sedangkan potongan yang satunya lagi yang berasal dari saklar sebelah kanan itu dihubungkan ke pin nomor 85. Kadang ada juga teman-teman yang bertanya, "Bang, 85 dan 86 itu apakah nggak terbalik?" Nah, jadi gini teman-teman. Untuk pin nomor 85 dan nomor 86 ini sebenarnya bisa dibolak-balik ya. Nah, maksud saya gini. Pin nomor 85 ini dia bisa mendapatkan positif atau negatif ya. Bisa mendapatkan arus positif atau negatif. Begitu juga 86. Jadi bisa bolak-balik. Intinya kita mau mengalirkan arus dari 85 ke 86 atau 86 ke 85 untuk mengaktifkan solenoid ya. Solenoid yang menghubungkan pin nomor 30 ke 87. Jadi potongan yang mengarah ke saklar sebelah kiri itu ke 87, dan sisa potongannya itu ke 85 atau ke 86 bebas. Jadi kalau 85-nya ke positif, otomatis 86-nya ke ground atau negatifnya. Seperti itu. Lalu pin nomor 30 itu menurut saya harusnya sih langsung ke positif aki ya. Dari pin nomor 30 harusnya ke positif aki. Karena apa? Kita kan mau membypass arus dari aki ini langsung ke lampu utama menggunakan relay tanpa melewati kabel bodi. Anggap aja arus DC ini adalah kabel bodi, kunci kontak ya kan. Karena kan teman-teman untuk mend-DC kan kalian biasanya menggunakan kunci kontak. Oke. Nah, lalu ada yang bertanya lagi, "Bang, untuk pin nomor 30 apakah bisa tanpa sekring?" Ya, saya jawab bisa teman-teman ya. Tapi alangkah baiknya teman-teman membuat seperti ini ya. Jadi yang saya sarankan adalah pemasangan relaynya menggunakan sekring. Seperti ini teman-teman. Dari positif aki menuju ke pin 30 itu dijembatani sama sekring untuk antisipasi apabila ada short atau korsleting. Seperti itu. Jadi untuk pemasangannya sudah sesuai ya teman-teman ya. 85, 86, dan 87 sudah nggak ada yang bingung lagi kan. Dan mana kabel yang diputus teman-teman sudah tahu ya. Lalu ada lagi yang bertanya, "Bang, untuk motor yang tidak ada saklarnya," maksudnya yang tidak ada saklar ini, itu saya anggap itu adalah motor yang sudah sistem AHO ya. Yang sudah sistem AHO tidak ada saklarnya. Contohnya seperti ini teman-teman. Biasanya kan di motor yang tidak ada saklar on off-nya itu teman-teman langsung menjumper kabel penerangan atau kabel lampu itu langsung ke kontak ya, kunci kontak.
Seperti ini contohnya lah ya. Nah, sama teman-teman. Yang diputus itu adalah kabel yang menuju pin tengah, ya. Kabel warna kuning yang menuju pin tengah yang masuk ke saklar sebelah kiri. Seperti itu. Nah, tapi alangkah baiknya teman-teman apabila kondisinya seperti ini, alangkah baiknya teman-teman menambahkan saklar on off seperti ini teman-teman. Karena gini teman-teman, biasanya kan setelah arus lampu kalian ubah ke DC, itu saat kalian on kan kunci kontak, itu lampu utama kan akan menyala ya. Lampu utama langsung menyala dan kalian melakukan starter. Nah, itu akan menambah beban ke aki ya. Jadi pada saat lampu menyala ditambah lagi kalian starter motor, itu akan menambah beban berat ke aki. Nah, makanya saya sarankan ditambahkan saklar on off supaya pada saat awal-awal kalian menyalakan motor itu lampu di off kan dulu. Seperti itu. Jadi tidak terlalu berat akinya dalam bekerja. Ya. Dan untuk pemasangannya sama seperti ini teman-teman ya. Sama seperti ini ya. Anggap aja ini saklar on off-nya ya. Anggap aja ini saklar on off-nya. Sama seperti tadi, yang diputus adalah kabel yang menjuntai dari saklar sebelah kanan ke saklar sebelah kiri yang menuju pin tengah. Seperti itu. Untuk warna kabel sekali lagi sesuaikan dengan yang ada di motor teman-teman ya. Kalau di motor Yamaha biasanya warna biru, di motor Suzuki atau Honda biasanya warna kuning atau warna biru strip coklat seperti itu. Ya, hanya beda warna kabel saja lah. Tapi intinya sama pemasangannya ya. Jadi seperti itu saja teman-teman cara saya untuk memasang relay ya untuk lampu utama. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk klik like apabila teman-teman menyukai video ini. Oke, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Dadah.